hamba dengan penuh ikhlas, dia lebih berat daripada seluruh langit dan bumi beserta isinya. Itu baru kalimah la ilaha illallah. Belum lagi amalan-amalan yang lain, belum lagi yang wajib. Jadi besarnya balasan Allah, besarnya nilai ketaatan, nilai kesalihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-70, hikmah yang ke-70. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallah ta'ala, man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudi al-qabul. Man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudi al-qabul. Barang siapa yang mendapatkan buah daripada amalannya, buah daripada ketaatannya, ajilan, langsung balasan di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu adalah satu dalil, satu bukti atas diterima ketaatan atau amalan tersebut. Sekali lagi, barang siapa yang mendapatkan buah dari amalannya ajilan, secara langsung di dunia, fahuwa dalilun, maka itu adalah satu dalil atau bukti ala wujudil qabul, atas diterimanya amalan atau ketaatan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi di belakang pada hikmah sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa setiap balasan Allah kepada setiap ketaatan, kesalihan hamba di dunia itu terlalu besar. Balasan Allah terlalu besar terhadap setiap ketaatan yang dilakukan oleh hamba di dunia. Karena balasan Allah terlalu besar, terlalu banyak, maka dunia tidak cukup luas, dunia tidak cukup mulia untuk menampung balasan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan atau beramal atau beribadah kepada Allah. Sehingga balasan Allah untuk hamba-hambanya itu dilakukan oleh Allah sepenuhnya itu di akhirat nanti. Kemarin itu kita berikan contoh sederhana tentang pahala qabliyah subuh. Qabliyah subuh saja, ya, raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, artinya qabliyah subuh, itu pahalanya khairun, lebih besar daripada
satu dunia ini beserta seluruh isinya. Itu baru pahala qabliyah subuh. Kalau pahala qabliyah subuh satu orang aja udah kalah dunia ini. Demikian juga misalnya seperti Rasulullah bersabda juga tentang kalimah la ilaha illallah. Law wuzinat la ilaha illallah fi kaffah. Seandainya kalimah la ilaha illallah yang keluar dari mulut seorang hamba, kalimah la ilaha illallah, diletakkan di timbangan, salah satu sisi timbangan, kemudian langit dan bumi beserta seluruh isinya diletakkan di sisi timbangan yang satu lagi, la rajahat bihinna, maka kalimah la ilaha illallah, satu kalimah la ilaha illallah yang keluar dari mulut seorang hamba dengan penuh ikhlas, dia lebih berat daripada seluruh langit dan bumi beserta isinya. Itu baru kalimah la ilaha illallah. Belum lagi amalan-amalan yang lain, belum lagi yang wajib. Jadi besarnya balasan Allah, besarnya nilai ketaatan, nilai kesalihan, nilai ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dunia terlalu sempit untuk menampung balasan Allah untuk itu semua. Dunia tidak cukup mulia, maka balasan Allah sepenuhnya kepada setiap ketaatan kita, kepada setiap kesalihan kita, kepada setiap ibadah kita, itu di akhirat nanti. Jadi oleh karena itu terus kita semangat beribadah kepada Allah, husnudzan kepada Allah, insya-Allah kita akan mendapatkan kejutan besar dari Allah nanti di hari akhirat. Jadi kalau kadang-kadang kita dalam beramal tidak kunjung mendapatkan balasan di dunia, itu bukan sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang harus membuat kita kecewa, sedih. Balasan kita tidak pantas, tidak layak untuk ditampung oleh dunia yang hina ini. Nah, itu pembahasan hikmah sebelumnya. Sedangkan pada hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tetapi man wajada thamarata amalihi ajilan, kadang-kadang ada juga yang Allah, atau ada juga orang yang mendapatkan buah daripada amalannya, hasil atau balasan daripada amalannya langsung di dunia, tapi tidak semuanya percikan. Jadi ada orang yang mendapatkan percikan daripada balasan amalannya di dunia. Ini bagaimana? Nah, memang ada, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang mendapatkan percikan daripada amalannya, atau buah daripada percikan daripada buah daripada amalannya di dunia. Itu kalaupun kita dapatkan, maka itu satu dalil bahwa amalan yang kita lakukan selama ini itu diterima oleh Allah. Cuman di sini oleh Ibnu Ajibah kemudian beliau menjelaskan, jadi jangan nanti salah-salah paham. Apa maksud kadang-kadang kita mendapatkan hasil walaupun tidak seluruhnya daripada amalan kita. Apa maksud hasilnya atau buah daripada amalan kita di dunia? Nah, disebutkan oleh Ibnu Ajibah, qultu, aku berkata, thamaratul amali hiya ladhidhut ta'ati wa halawatul munajati wa unsul qalbi bil muraqabati wa farhir ruhi bil musyahadati wasir bil mukalamah. Buah daripada amalan kalaupun kita dapat di dunia, hasil daripada amalan kalaupun kita dapatkan di dunia, itu adalah berbentuk ladhidhut ta'ah, kelezatan dalam taat kepada Allah, wa halawatu al-munajat, manisnya bermunajat kepada Allah, wa unsul qalbi bil muraqabah, dan
kesenangan, kebahagiaan hati bil muraqabah, dengan merasakan selalu dalam pandangan Allah. Wa farhur ruhi, dan bahagianya ruh bil musyahadah, dengan senantiasa menyaksikan atau musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah. Wasir bil mukalamah, dan mendapatkan sir dalam berinteraksi, dalam kedekatan dengan Allah. Ini buah dari sebuah ketaatan, yang mana buah atau hasil ini menjadi tanda sebuah ketaatan atau amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Jadi kalau kita solat, semakin kita solat, maka nikmat solat semakin terasa. Kalau kita solat, manisnya solat semakin terasa, membuat kita semakin semangat untuk solat, terus rindu kepada solat, sampai-sampai selalu menunggu waktu solat. Itu tanda solat kita diterima oleh Allah. Ketika kita mulai melazimkan diri untuk selalu ke masjid, sampai-sampai kita menjadi suka ke masjid, cepat-cepat pengen ke masjid. Kalau berada di masjid merasa tenang, teduh, sejuk, ingin berlama-lama di masjid, itu satu tanda cinta kita ke masjid diterima oleh Allah. Ya. Kedekatan kita dengan rumah Allah itu diterima oleh Allah. Jadi ketika kita merasakan dalam beribadah semakin nikmat, maka itu satu tanda bahwa ibadah tersebut diterima oleh Allah. Jadi wa dalilu wujudi hadhihi thamarah an-nashat fi an-nuhud ilaiha wal irtibat ilaiha wal mudawamatu 'alaiha wa ziyadatul madad fiha wa hiya alamatu hululul hidayati fil qalbi. Jadi tanda amalan kita diterima dan diberikan hasil oleh Allah adalah wujudu hadhihi thamarah, an-nasyad, yaitu membuat kita semakin semangat fin nuhud, untuk beranjak ilaiha, kepada ketaatan, wal irtibat biha, dan membuat kita semakin suka dengan ketaatan yang kita lakukan, wal mudawamatu 'alaiha, membuat kita semakin ingin selalu dalam ketaatan tersebut, wa ziyadatul madad fiha, dan ingin terus memperbanyak ibadah tersebut atau ketaatan yang kita lakukan itu. Wa hiya alamatu hululil hidayah fil qalbi, dan itu juga menjadi tanda bahwa hidayah begitu melimpah dalam hati kita. Seperti kita lihat sebagian ulama salafus saleh, mereka mengatakan, aku ingin menikmati solat tahajud, tetapi baru aku dapatkan manisnya solat tahajud setelah 20 tahun aku melakukan tahajud. Jadi setelah ada ulama itu setelah 20 tahun melakukan tahajud, baru dia dapatkan manisnya tahajud. Ada ulama setelah 10-20 tahun mudawamah, melazimkan diri dengan suatu amalan, baru dia mendapatkan nikmat. Tapi dia selalu berusaha. Semangat dia untuk selalu berusaha dalam menjaga suatu amalan, tanda Allah terima amalan itu dari dia. Berbeda dengan sebagian orang, mungkin juga kita, ketika kita melakukan suatu amalan tapi tidak ada hasil. Kita dengar siapa yang tahajud, siapa yang duha, yang tahajud, hidupnya semakin tenang, wajahnya semakin bercahaya. Yang melakukan duha, urusan-urusan dunianya dilancarkan oleh Allah. Maka kemudian kita melakukan tahajud, kita melakukan duha. Sehari kita lakukan, tidak ada hasil. Seminggu kita lakukan, tidak ada hasil. Sebulan kita lakukan, masih tidak ada hasil. 2 bulan, 3 bulan, akhirnya kita kurang semangat.
kita tinggalkan amalan tersebut. Tanda amalan itu, na'udzubillah, tidak diterima oleh Allah dari kita. Nah, ya. Jadi faman ra'ainahu ya fi ziyadatil a'mal wat taraqqi fil ahwal alimna annahu wajada li amalihi thamaratan fahiya bisyarah lahu ala qabuliha wa man ra'ainahu inqata'a an amalihi aw naqasa min ahwalihi khifna alaihi adama qabuli a'malihi. Maka barang siapa yang kita lihat, barang siapa yang ketika kita melihatnya amalannya terus bertambah, ya, suatu amalan yang dilakukan terus meningkat, wa taraqqi fil ahwal, keadaannya semakin bersahaja, semakin taat kepada Allah, alimna, maka kita ketahui dari situ bahwa sesungguhnya orang tersebut telah mendapatkan buah daripada amalannya. Fahiya bisyarah lahu ala qabuliha, maka itu adalah kabar gembira, hadiah Allah, berita kepada orang tersebut bahwa dia atau amalannya telah diterima oleh Allah. Ada orang semangat menghadiri majelis ilmu, ya. Semakin dia hadir majelis ilmu, semakin dia suka majelis ilmu. Terus dia cari majelis ilmu, makin semangat, makin terus ingin menambah ilmu. Itu bisyarah. Kalau kita lihat ada orang seperti itu tanda informasi dari Allah. Kita bisa menilainya bahwa semangatnya orang tersebut selama ini menghadiri majelis ilmu, ibadahnya menghadiri majelis ilmu, Allah informasikan telah diterima. Tapi ada orang ikut majelis ilmu, semangat tibulin, semangat situn, dia kantam dulu, ya, dengan alasan mana nyum tapu biasa macam, ya. Akhirnya dia tidak lagi hadir majelis ilmu. Lalu buat kedai kopi lah. Maka faman ra'ainahu inqata'an amalihi, barang siapa yang kita lihat dia itu tiba-tiba terputus dari amalannya. Sebelumnya semangat sekali ke masjid, tiba-tiba ajar untuk masjid, mulai bolong-bolong ke masjidnya. Sebelumnya semangat sekali kita lihat dia itu membangun silaturahim, niatnya karena Allah, tiba-tiba sudah terputus. Gadah. Gadah li, gadah li. Ini kita khawatirkan, ya. Kata Ibnu Ajibah, khifna alaihi adama qabuli a'malihi. Kita khawatirkan ini tanda amalannya tidak diterima oleh Allah. Maka kita kalau berdoa itu mintalah kepada Allah diberikan istiqamah. Istiqamah itu adalah tanda besar amalan seseorang diterima oleh Allah. Makanya istiqamah itu lebih tinggi daripada keramat. Kan sudah kita bahas itu. Urang keramat tapi siat tagai kepa. Yang penting itu istiqamah sampai akhir hayat. Itulah tanda diterima amalannya. Cari istiqamah, minta kepada Allah istiqamah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, minta kabul dan istiqamah. Beri istiqamah sampai orang-orang itu ketika melihat kita, oh istiqamah tak ya. Ketika orang-orang melihat kita di majlis ilmu, orang melihat kasih tun, sabi hadir dalam majlis ilmu, itu tanda. Ada man tanya baik karu-karu, baik merasa ada hebat sih, ya. Tapi itu tanda. Jadi orang-orang kalau melihat kita, oh gak nyan, tapi merempak kamu dalam pengajian fulan misalnya, idih bak masjid je, idih masjid je. Pada trip kah? Trip dah. Kam nama Tiblah Tun. Ya, itu tanda. Menyayang je kiban. Je hana ti ada ni, hana ada le nan doh le le ho ka kerja. Duduk merempak terakhir bak kedai kopi sagai. Je bak ber nak merempak le. Ya, istiqamah.
Minta istiqamah kepada Allah dalam melakukan apapun kebaikan. Bukan hanya dalam majlis ilmu, hadir ja'bud benda, majlis ilmu saja, semua yang lain. Ketika kita sudah mulai terbiasa dengan duha, kamu mulai ideng sembahyang duha, minta kepada Allah untuk diberikan istiqamah. Ketika kita sudah mulai terbiasa dengan zikir, apakah zikir setiap selesai salat 5 waktu atau zikir pagi dan petang, kamu mulai kamu mulai baca taduk khusus dan meratib, minta istiqamah kepada Allah. Demikian juga ketika kita sudah mulai suka dengan Al-Quran, baca Al-Quran, sudah mulai rutin setiap hari sekian lembar, atau setiap selesai solat sekian ayat, sudah mulai rutin, minta istiqamah kepada Allah. Istiqamah itu yang paling mahal, dan istiqamah itu tanda kabul amal, ya. Wa min thamaratil amal, dan di antara buah amalan juga atau hasil amalan yang Allah berikan kepada kita, al-istihashu minal khalqi wal unsu bil malikil haq. Di antara buah atau hasil atau balasan Allah terhadap kita dalam beramal adalah al-istihash. Semakin kita merasa tidak butuh kepada makhluk, semakin kita merasa asing dengan makhluk, wal unsu bil malikil haq, dan semakin kita merasa lebih suka dengan Allah. Jadi sudah semakin sedikit drama dalam hidup, semakin sedikit acting dalam hidup. Kita dengan manusia sudah tidak berlebihan lagi, tidak berharap berlebihan, tapi sudah lebih ke Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rasa itu juga salah satu tanda, kata Ibnu Ajibah, bahwa ketaatan kita selama ini diterima oleh Allah. Jadi semakin kita beramal, kita semakin lebih tenang dengan Allah, semakin lebih nikmat berlama-lama dalam beribadah kepada Allah, dan semakin tidak terlalu berharap banyak dengan manusia atau dengan makhluk. Tapi kalau ada orang beribadah dia pun semangat, tapi begitu selesai beribadah dengan manusia dia hahu, ya. Dia hanya mendapatkan kebahagiaannya dengan manusia, begitu jauh dari manusia dia merasa hilang kebahagiaannya. Ini tanda sebaliknya. Wa min thamaratil amali aidan al-iktifa bi ilmillah wal istighna amma siwa. Dan di antara buah atau hasil daripada amalan adalah al-iktifa bi ilmillah, mencukupkan diri dengan ilmu Allah, wal istighna, dan merasa tidak butuh atau merasa tidak lagi berharap lebih kepada ilmunya manusia. Dia lebih suka kepada apapun berkaitan dengan Allah, dengan ma'rifatullah, dengan tauhid, dengan kebesaran Allah, dengan sifat-sifat Allah. Pokoknya dia pengennya dengar selalu tentang Allah. Kalau sudah dia dengar tentang Allah, tentang kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, maka langsung bergetar. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dzukirallah, disebut Allah, dibesar-besarkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kalau sudah sampai pada makam itu, pada kondisi seperti itu tanda amalan kita selama ini sudah kabul. Tapi kalau masih suka membesar-besarkan makhluk, mengagung-agungkan makhluk, apalagi membesarkan diri, masih suka banyak pakai kata saya, Pak yang du saya, pegah abangan so saya, ini masih tidak ada ini, ya, masih kecil kali Allah ini di orang tersebut, dari masih besar dia, masih besar makhluk, ya. Zada Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, dan menambah oleh Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, di antara tanda qabul amal al-hayatut thayyibah wa nufudul kalimah wa intifa'ul huzn lil farhi bil minnah,
Ditambah oleh Syekh Zarruq bahawa di antara qabul amal al-hayatut thayyibah, mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia. Tentu kehidupan yang bahagia bukan materi. Kehidupan bahagia itu dalam hati. Jadi membuat seseorang itu hidupnya semakin luas, lapang hatinya. Semakin lapang hatinya, semakin tidak ada beban dalam hati. Itu tanda kabul. Dan Allah yang jauh, dan itu mahal sekali harganya. Banyak orang kalau materi punya banyak dia, tapi hatinya begitu sempit, tak tenang. Sesoh, hana tenang. Yang gejak hana tenang. Sedangkan tanda Allah suka dengan seorang hamba, menerima ketaatannya, menerima amalannya, Allah buat hatinya yashrah sadrahu lil Islam, lapang. Yang sebelumnya daiq, sempit, dibuat luas seluas-luasnya, sehingga dia kemanapun dia pergi dia selalu tenang. Maka kadang-kadang nampak, kita lihat wajahnya selalu teduh, tenang. Lagi hana masalah. Siapa yang berikan? Allah. Nah, itu tanda. Jadi al-hayatut thayyibah, seperti firman Allah, sebagaimana firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia yakin betul, husnudzan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan orang tersebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Hati begitu lapang, luas sekali. Tak sanggup kita ukur berapa luas hatinya, luas sekali. Ada materi, dia lapang hatinya. Tidak ada materi, tetap lapang hatinya, karena seluruh hidupnya sudah dia yakinkan kepada Allah. Kemudian wa nufuzul kalimah, di antara qabul amal juga nufuzul kalimah, ada hikmah dari mulutnya. Dia enggak banyak ngomong. Katanya menyotiga dari ibadat, makin tiga daripada makin liu daripada khabar. Makanya kadang-kadang susah juga jadi penceramah, takut tanda kurang, banyak ngomong. Karena salah satu tanda kabul amal itu nufuzul kalimah, membuat dia memiliki hikmah, sehingga apapun yang dia ucapkan itu langsung menerobos hati manusia, langsung tembus. Dia tidak banyak ngomong, sepotong dua potong kata saja. Orang tanya dia jawab, krek dua krek. Tapi nufus, itu menunjukkan, kenapa bisa nufus? Menunjukkan ikhlasnya dia dalam beribadah. Apapun yang dia sampaikan itu betul-betul bersih, murni, tidak ada makhluk, tidak ada kepentingan duniawi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau kalian mau ikuti, kata Allah, mau ikuti yang benar, ikuti orang yang la yas'alukum ajra, tidak berharap apapun kepada kalian. Dia tidak berharap perhatian, tidak berharap pujian, tidak berharap materi. Yang diharapkan cuma Allah. Maka orang seperti itulah yang harus kita ikuti sebenarnya. Artinya apapun yang dia ucapkan betul-betul murni, bersih. Kalau kita bagi orang, dia pegahaba kenturo tu lai debi. Tapi yang ini nufuzul kalimah, itu tanda kabul. Itu tanda kabul. Jadi ketika kita semakin banyak beribadah kepada Allah, kita semakin hati-hati berbicara, tidak lagi bicara suka-suka hati kita, tidak lagi serampangan. Itu tanda kabul. Tapi kalau ada orang beribadah, mulutnya belum bisa dia kontrol, ini belum. Harus perlu latih lagi. Ya. Wantifa'ul huzn lil farhi bil minnah. Yang ketiga kata Syekh Zarruq, tanda qabul amal intifa'ul huzn. Intifa'ul huzn, hilang kesedihan dalam hidupnya, hilang keluhan. Ya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang benar-benar menyatakan Tuhannya Allah dan istiqamah dalam ketauhidannya, maka turun bersama mereka para malaikat. Mereka malaikat senantiasa berucap kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih.
Innal ladzina qalu, dalam ayat yang lain yang serupa, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah dan istiqamah dalam ketauhidan dan syariat, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan sedih pada diri mereka, hilang semua rasa itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti misalnya Ibnu Taimiyah, seandainya raja-raja dunia mengetahui apa yang Allah berikan dalam hati kami, maka mereka akan datang kepada kami untuk mengancam kami walaupun dengan membunuh kami, untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kami. Apa itu? Dalam hati. Yang tadi, al-hayatut thayyibah wa nufuzul kalimah wa intifaul huzn, kenikmatan yang luar biasa yang kita pun susah membayangkan, hanya bisa dibayangkan oleh orang yang Allah berikan zuk itu. Zuk itu nikmat manisnya ibadah, yang itu lebih mahal dari apapun. Maka mudah-mudahan kita juga mendapatkan zuk dan nikmat ibadah. Jadi ini makna kalau Allah berikan balasan terhadap amalan kita di dunia, itu pun Allah berikan dalam bentuk kenikmatan dalam beribadah, semakin terasa manis kita beribadah. Adapun balasan Allah yang sepenuhnya terhadap setiap amalan hamba yang dilakukan di dunia, itu Allah balas nanti berlipat-lipat ketika di hari akhirat. Nah, demikian kira-kira mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإني عبد حملي ثقيل، فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، ولي الرمال. يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، الحاضر سلطانها الغيبي. الله لا نبينا، الله صل الله لا نبينا، الله 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 الجمال. يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله والكوكب الدري، أنت إمام الحق
الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله